Pojokan. Podcast Pojok Kantor. Abang Nyonglek. Salah ya? Bukan Bang Nyonglek? Salah. Salah guys. Bang Alex, halo Bang Alex. Halo, Gimana Alia. apa kabar? Sehat. Alia, Sehat. Gimana? Lagi sibuk apa hari ini? Belakangan ini? yang pasti kerja sih. Kerja. Apalagi? Ya, Dia kerjanya lancar. lancar, aman. Aman, alhamdulillah. Terus selain kerja nih, sibuk apa sih Bang? Selain kerja paling kalau di luar jam kerja ya, menjalani hobi lah. Hobi? Ya, Apa tuh kalau boleh tahu hobinya? akhir-akhir ini tuh sering tenis. Tenis. Kenapa memilih punya hobi tenis? Bukan memilih, ya kalau memilih itu dari kecil sih. Jadi kenapa tenis itu ya dari kecil udah olahraga tenis, tapi memang sempat ada berhenti, tapi baru lanjut lagi akhir-akhir ini. Gitu. Oh, berarti udah dari kecil main tenis. Ya dari kecil. Berarti emang diajak orang tua kan main tenis atau kayak memiliki keinginan sendiri untuk suka tenis? Oke, jadi kenapa bisa di tenis itu? Awalnya tuh orang tua papa tuh ngajakin kakak buat latihan tenis. Aku nggak diajak waktu itu karena kata papa waktu itu badanku terlalu kecil. Nah, jadi aku cuma diajak nonton doang, kakak latihan. Oke, ke lapangan, kakak latihan, selesai latihan tuh, kakak ngomong ke papa, aku nggak mau lagi tenis, kayak gitu. Aku langsung nyaut, ya udah aku aja. Nah, dari situlah akhirnya papa yang nganterin aku latihan tenis dari kecil. Gitu. Oh, berarti dari suka ngeliat papa sama kakaknya main tenis, terus kayak tertarik nih sama tenis. Jadi Ya. kayak mau ikut. Berarti suka dari kecil main tenis. Ya, suka dari kecil. Nah, berarti Bang Alex ini kalau yang lain nih kecilnya suka di dalam kandungan, sukanya nendang-nendang, Bang Alex sukanya mukul-mukul. Dar. Itu mama, aduh, ini kenapa anak ini? Kayaknya gitu deh. Gitu gak Bang? Ya enggak lah. Masa dari kecil tiba-tiba udah pegang raket, udah begini-begini kan? Enggak dong. Siapa tahu. Atau ibunya ngidam main tenis. Kalau itu saya belum tahu. Coba saya konfirmasi ya ke mama saya ya. Boleh ditelepon kali ya? Enggak ya? Halo, Ma? Apa, Nak? Oke. Berarti setelah emang main tenis nih, lanjut sampai sekarang? Iya, dari kecil tuh tenis, terus sampai pada akhirnya tuh sempet ya bisa dibilang atlet lah. Itu dari SD. Kalau nggak salah ya, itu startnya kelas 2 SD. Dan terakhir ikut kejuaraan itu SMP. Sekitar kelas 1 atau kelas 2, udah lupa tepatnya kapan, tapi sampai SMP doang. Sebenarnya waktu SMP tuh mau ke SMA, udah sempet bilang tuh ke orang tua, pengen nih sekolah atlet khusus untuk tenis gitu kan. Dulu tuh ada salah satu sekolah yang aku tahu tuh, sempet nyebut nama sekolahnya. Cuma pada akhirnya mama terutama bilang, nggak usah lah, fokus aja ke pendidikan, ya kan, ke akademik. Ya dari situ pada akhirnya kayak kalaupun ngelanjutin waktu itu kayak mau setengah-setengah karena ngelanjutinya nggak sesuai dengan ekspektasi ya, misalnya dengan harapan. Ya pada akhirnya setelah masuk SMA itu udah gantung raket. Terus kurang lebih 1 tahun terakhir itu ya melihat apa ya, olahraga tenis itu berkembang lagi, akhirnya masuk lagi, tapi tinggal sebagai hobi aja gitu. Udah tenis dari kecil, berarti udah jago banget ya Bang Alex main tenis? Nggak jago-jago banget lah, kalau jago banget jadi atlet dong. Tapi pernah nggak main tenis sama Raffi Ahmad? Itu pernah, dan itu terima kasih kepada salah satu komunitas Green Slam sudah bisa saya diajak untuk ikut main bareng Pak Raffi. Oh iya benar. Gimana tuh perasaannya main tenis bareng Raffi Ahmad?
yang pertama pasti seneng lah ya. Yang kedua tuh kayak ketemu dengan artis ya. Oh gini nih rasanya ketemu artis gitu. Terus pas main, jadi apa yang dilihat di apa ya di media sosial tuh ketika dirasain langsung pas main beda tuh. Nah itu tuh yang istilahnya Hmm, eh, menyenangkan gitu. wih, keren banget sih. Berarti Bang Alan udah jago banget, guys. Boleh dong ditunjukin gimana pukul yang bener tuh pukul tenis tuh gimana? Boleh tunjukin nggak? Pengen nunjukin tapi peralatannya nggak bawa. Next time lah ya. Next time boleh. Next time. Kita harus main tenis bareng berarti. Kalau dibandingin nih Bang Alex sama Bang Raffi Ahmad, jagoan siapa sih? Kalau secara hasil terakhir main sama Ak Raffi dong. Kalah jauh. Iya. Percaya aja guys, percaya. Gak sih, kayaknya Bang Alex tuh lebih jago. Kalau diberi kesempatan nih untuk menjadi atlet tenis, Bang Alex bakal jadi atlet tenis atau enggak? Kalau dikasih kesempatan, yang ngomongnya saat ini ya, pengen sih. Jadi kalau kayak waktu bisa diputar, tuh pengen sih jadi atlet tenis. BTW, kita belum kenalan ternyata ya. Aku udah asik ngobrol aja nih bareng Bang Alex. Bang Alex, boleh diperkenalkan sapa-sapa penonton kita yang udah 25.000 penonton. Halo, perkenalkan nama saya Alex. Di Jagoan App, saya sebagai front-end developer. Bang Alex sebagai front end developer. Berarti emang dari Tuh. dulu tuh sekolah IT gitu ya? Enggak. Apa gimana? Boleh nggak cerita perjalanan Bang Alex? Oke. Kalau latar belakang pendidikannya itu, saya tuh S1 akuntansi. Akuntansi. Ya, S1 akuntansi. Nah, terus kenapa bisa jadi front-end developer? Itu jadi pas lulus, itu seingat saya tuh, saya angkatan terakhir wisuda offline ya. Wisuda offline, itu Februari 2020. Masuk Maret, udah COVID kan. Open to work lah, di LinkedIn, apa segala macam. Bikin CV, terus kalian apply pekerjaan di bidang akuntansi. Kurang lebih tuh start Maret mulai apply pekerjaan di akuntansi itu sampai 6 bulan ke depan itu kurang lebih ada 2 atau 3 undangan interview yang saya tolak. Itu karena waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk menghadiri interview karena waktu itu interviewnya masih onsite sementara posisinya udah COVID dan saya di Manado. Itu 2 atau 3 opportunity itu base-nya di Jawa waktu itu. Jadi dari saya sendiri yang nggak melanjutkan interview itu. Nah, udah kurang lebih 6 bulan, terus merasa kayak jadi beban keluarga ya karena udah lulus kan, udah lulus yang harusnya udah punya pekerjaan, tapi sampai waktu itu belum. Main-main Instagram, scrolling, ketemu nih salah satu iklan dari bootcamp di Indonesia. Ada salah satu iklan bootcamp yang saya lihat, kebetulan kakak saya juga itu lulusan bootcamp itu. Terus melihat kakak saya itu ya bisa dibilang fleksibel karena waktu itu dia WFH. Cobalah tanya kalau istilahnya di dunia programming itu seperti apa sih? Coba tanya dia ngasih insight-nya dia. Aku tanya kalau mau programming apa aja sih yang harus disiapin gitu kan. Nah, jadi kakak bantuin gitu dan pada akhirnya membulatkan tekad untuk terjun di dunia programming. Berarti switch karir ya dari akuntansi, udah pernah kerja di bidang akuntansi, terus pindah ke programming. Berarti emang pekerjaan di dunia programming ini emang bagus banget ya prospeknya? Yang pertama kalau mau dibilang switch karir belum juga sih karena pekerjaan yang paling pertama itu ya langsung di dunia IT. Jadi saya itu tidak pernah bekerja di bidang akuntansi, nggak pernah. Oh. Itu kalau mau dibilang prospek, kalau menurut saya itu tinggal tergantung dari ini sih ya, skill kita sebagai seorang programmer. Saya semakin tinggi atau saya semakin jago lah kita, saya semakin tinggi kemampuan kita itu pasti kita akan semakin banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan gitu Benar sih. sih, itu benar. Selain kita punya pengalaman,
skill, pasti kita akan lebih mudah ya untuk Tuh. mendapatkan pekerjaan. Nah, tadi Bang Alex ini tuh sibuk tenis ya. Ya, Ada kegiatan lain nggak sih di luar tenis itu? kalau tahun ini belum sih, dan nggak tahu akan ada atau enggak. Tapi tahun terakhir itu sempet aktif lagi di marching band. Marching band. Iya, marching band. Main-main alat musik. Alat Iya, ya. musik. Baris berbaris dan sebagainya lah. Itu dari emang eskul dari sekolah atau? Ya, oke. Kalau ngomongin marching band itu waktu pertama kali ikut marching itu pas bisa dibilang SD lah ya sebenarnya. Jadi marching band itu ya kalau orang awam taunya drum band lah. Nah, Oh, jadi iya. sempat ikut drum band itu SD, terus cuma sebentar, SMP enggak, nah terus SMA. Nah, terkait dengan tenis tadi kan kayak yang sebelumnya punya aktivitas di luar akademik, itu tenis awalnya, terus gantung raket. Nah, terus pas SMA ini eh, lihat tuh ekskul marching band-nya SMA. Nah, dan pada waktu itu marching band di SMA saya tuh ini katanya ya, katanya yang salah satu yang paling bagus di kota saya waktu itu. Nah, terus kayak marching band ini mirip drum band apa gimana ya? Akhirnya lihat gini, loh kayak menarik ya. Ya udah akhirnya masuk marching band SMA kelas 1 langsung masuk dari tahun 2000 berapa itu? 2010 sampai 14 sampai tahun kemarin. Oh, berarti cukup panjang dong dari SMA sampai tahun 2023 Ya. dong berarti. Kuliah, sebenarnya masuk pertama kuliah itu ketika tahu ada ekskul marching, ikut juga marchingnya. Berarti emang suka banget marching band. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Alat musik pertama yang Bang Alex mainin nih pas pertama kali marching band itu apa? Mungkin kalau SD nggak usah dihitung lah ya. SD dari SMA itu yang kayak memang bener-bener suka itu bass drum. Bass drum tuh yang gimana tuh? Bass drum kalau dipakai tuh alatnya yang bundar begini tuh, terus mukulnya begini. Nah, itu bass drum. Aku dulu juga suka main nonton marching band tau Bang. Oh iya. Iya, di TV tapi yang SpongeBob. Iya, bener. Iya kan itu marching band kan? Iya, Kan? betul. Cuma bedanya kalau kita di darat itu di dalam air. Dalam Ya, laut, ya. betul. Beda versi. Ya, Ini kan panjang banget ya dari SMA terus sampai tahun lalu. Terus tahun sekarang enggak? belum tahu sih apakah masih akan terjun lagi di dunia marching sebagai pelaku ya. Kalau sebagai namanya penikmat pastilah ya. Kalau sebatas penikmat itu pasti masih akan berlanjut lah sampai seterusnya. Tapi kalau kayak sebagai pelaku itu masih belum tahu. Lihat kondisi. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Bang Alex. Kita masuk aja ke sesi mini games. Aku belum punya ini nih soalnya. Boleh dong? Ini Mbak, gamenya. Wih, Udah. makasih loh Mas asisten saya. Tenis atau marching band? Tenis, Musik atau olahraga? olahraga, Main tenis pakai raket nyamuk atau main tenis pakai kipas sate? pakai raket nyamuk. Main tenis atau nemenin pacar gebetan ke mall? Maaf ya, main tenis. Oh ini pilih main tenis. Pergi ke masa depan atau ke masa lalu? Masa depan. Ngadepin klien yang banyak mau atau ngatur tim yang susah diatur? Ngatur tim yang susah diatur. Ngatur tim yang susah diatur. Gak main tenis seumur hidup atau gak ngoding seumur hidup? Nggak main tenis seumur hidup. Lebih pilih gak punya alis atau bulu hidungnya keluar-keluar? Kenapa pertanyaannya begitu ya? Nggak punya alis. Yeay, susah. Gak punya alis. Kenapa milih gak punya alis?
Eh, kan Kan kalau bulu hidungnya keluar kan bisa dipotong. ya juga ya. Iya, kalau nggak punya alis, Tadi kepikiran itu sih, jadi ya udahlah. dia lebih milih gambar alis setiap hari ya bang. Bang Alex kan berarti kan front end developer, berarti kan yang bikin produk digital gitu ya bang. Nah sebagai orang yang membuat produk digital, harus nggak sih sebuah produk untuk dijual tuh harus digital? Oke, kalau menurut saya sih digitalisasi ya, itu menurut saya sangat penting sih karena sekarang kehidupan kita sebagai manusia itu tidak pernah lepas dari ini ya, gadget yang dimana ya media sosial itu terdapat informasi-informasi dan informasinya bersifat digital, kemudian informasi-informasi digital dalam bentuk yang lainnya itu bisa dengan mudah didapatkan di gadget. Nah, jadi menurut saya sih sangat penting lah digitalisasi. Berarti penting untuk digitalisasi produk ya bang. Betul. Nah kalau dari bang Alex sendiri, kalau biasanya kalau belanja tuh lebih suka offline atau online? Belanja ya. Sebenarnya kalau saya tuh lebih prefernya sebenarnya offline. Ada tapinya. Jadi kayak misalnya sesimpel kalau kayak mau beli sepatu A misalnya. Kalau kayak mau lihat ke tokonya langsung untuk pertama kali ya. Untuk kayak lihat modelnya atau ini. Kalau nggak punya waktu ya tinggal googling aja tuh misalnya sepatu A, lihat modelnya oh gini. Nah, tapi next stepnya adalah kalau misalnya udah fix nih mau beli sepatu A. Cari nih dia available-nya di mana, store-nya di mana. Sebisa mungkin saya bakal mendatangi store-nya karena kalau saya tuh memang lebih prefer untuk datang ke tokonya itu untuk ngecek barangnya sama saya sendiri dengan badan yang semungil ini kayak mencari barang-barang yang dipakai itu takutnya salah ukuran. Nah, jadi kayak memang harus datang langsung dicobain barangnya. Itu Berarti emang kalau pergi ke toko langsung tuh untuk lihat produk aslinya tuh gimana sih ya bentuknya, terus warnanya ya gimana. Nah Bang Alas kan orang produk nih. Nah untuk membuat produk digital yang oke tuh gimana sih Bang? yang paling utama ya, itu yang paling utama itu dari planningnya sih. Jadi planning istilahnya produk yang mau dibikin apa itu requirement-nya harus jelas sehingga ketika requirement-nya udah jelas untuk di awal untuk pengembangannya akan jauh lebih mudah gitu loh. Jadi goals-nya udah tahu kita mau bikin produk A, dia punya fitur ABC yang utama itu. Nah, ketika itu sudah jelas, pasti prosesnya ke depannya akan jauh lebih mudah. Dan untuk mengembangkan, itu akan jauh lebih mudah juga. Itu emang ini dulu ya Pak, perinciannya dulu harus jelas mau bikin produk apa, baru bisa diimplementasikan atau dibuat Ya, si produknya itu. Digitalisasi produk kan penting banget ya Bang. betul. Nah, Jagoan App sendiri juga memprovide kita-kita yang mau mendigitalisasikan usahanya. Nah, Betul di Jagoan App sekali. ada apa aja sih Mas? Nah, di Jagoan App itu ada yang pertama Jagoan Pos, sama yang kedua tuh Jagoan Shop. Itu. Jadi langsung aja hubungi Jagoan App kalau mau mendigitalisasikan usahanya. Oke, terakhir nih Bang. Apa kesan-pesan Bang Alex selama bekerja di Jagoan App ini? Selama di Jagoan App ini? Oke, kesan dan pesan ya. Kesan yang pertama itu adalah sedikit culture shock sebenarnya. Kenapa tuh culture shock? Jadi Jagoan App ini kantor kedua saya sebenarnya. Nah, di kantor yang pertama itu apa ya? Gap generasinya tuh cukup jauh. Jadi kayak ya formalitas itu sangat rasa banget lah gapnya itu. Nah, ketika diterima di Jagoan App ini, pas datang ke kantornya, terus istilahnya merasakan suasananya itu, culture so kayak kaget, kayak ketika istilahnya dengan culture gap yang tinggi, ya misalnya sopan santun antara yang tua sama yang muda itu harus ini banget kan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, yang gitu-gitu kan. Tapi tuh ketika di Jagoan App masuk kantor, kurang lebih tuh ya gapnya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi
mau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu tuh kayak berasa ini udah beneran Bapak belum ya, beneran Ibu belum ya gitu kan. Jadi kayak oke, berarti mulai ini penyesuaian usia dengan lingkungan kerja yang ada gitu. Terus yang kedua yang istilahnya yang sangat membantu saya tuh dalam proses perkembangan saya di kantor itu tim teman-teman di situ sangat suportif ya, sangat suportif. Di awal saya kerja di situ sempat ngalamin kayak nggak percaya diri, malu bertanya, dan sampai di titik dimana kayak pusing sendiri karena ada masalah nggak nanya-nanya nih, stres sendiri kan. Terus ya pada akhirnya mencoba berani untuk bertanya, Mas Mbak, Bang, ini saya ada masalah nih, ini penyelesaiannya gimana. Nah itu langsung dibantu, langsung di provide loh istilahnya apa yang saya butuhin gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya yang awalnya sering-sering bertanya, dengan keberanian itu dapat banyak insight, dapat banyak ilmu. Sampai saat ini ya udah semakin kurang bertanya karena memang udah ngerti lah. Itu terima kasih buat lingkungan Jagoan Apps, mantap. Bisa aja Bang Al. Berarti udah nyaman banget ya di Jagoan Apps. Soalnya lingkungannya yang positif, saling dukung. Tuh. Itu ya Bang. Oke deh. Makasih Bang Al sudah mau ngobrol bareng aku di pojokan ini. Sama-sama, Mbak. Oke, buat kalian semua yang mau tahu keseharian kantor dari Jagoan Apps, tonton terus podcast Pojok Kantor setiap hari Rabu dan Sabtu hanya di YouTube channel Jagoan Apps. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah! Bye! Pojokan Podcast Pojok Kantor.